Baik, selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas CSR yang dengan judul Rencana Program Corporate Social Responsibility pada Kelurahan Pinang Ranti yang diampu oleh dosen Dr. Edi Jamal TTR STMT dan Ibu Ririn Yuliana STMT. Next. Kami kelompok 2 terdiri dari Aiska Ramawati dengan NIM akhir 02, Cesi Febrianti Bawono dengan NIM akhir ke-10, Faisal Adifala dengan NIM akhir 18, Irfan Tandikana dengan NIM akhir 026, dan Anastasia Berliani Diulaja dengan NIM akhir 068. Next. Pada bab pendahuluan, kegiatan pertambangan merupakan salah satu faktor strategis yang berperan paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan bahan baku industri, peningkatan pendapatan negara, serta penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, aktivitas pertambangan juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Dampak tersebut dapat berupa perubahan struktur sosial masyarakat, tekanan terhadap lingkungan hidup, serta ketimpangan kesejahteraan apabila tidak dikelola secara bijaksana. Oleh karena itu, penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. CSR tidak hanya dipahami sebagai kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang. Melalui program CSR yang tepat sasaran, perusahaan pertambangan diharapkan mampu mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faisal Adifala. Untuk tujuan Kelurahan Pinang Ranti, tujuan umumnya pelaksanaannya itu dalam pembangunan desa sekitar wilayah pertambangan adalah untuk mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kondisi sosial ekonomi desa, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. CSR diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan pertambangan, masyarakat sekitar, dan lingkungan, sehingga aktivitas pertambangan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Ruang lingkup dari program ini ada bidang sosial, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Next. Untuk gambaran umum desa sasaran, ini bertempat pada Kelurahan Pinang Ranti yang terletak di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Untuk kondisi geografis, lokasi kantor kelurahan berhadapan langsung dengan SDN Pinang Ranti 5 pada pagi dan berada di lingkungan yang memiliki akses yang tinggi. Wilayah ini dipenuhi oleh permukiman padat penduduk berdampingan dengan fasilitas umum. Next. Untuk permasalahan utama desanya ini ada dari kesehatan. Meskipun sudah ada layanan kesehatan umum, tapi kesadaran akan penyakit kolesterol dan gula darah masih perlu ditingkatkan dengan pemeriksaan yang sungguh-sungguh. Kemudian dari bidang ekonomi, dari segi ekonomi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lurah, ternyata warga Pinang Ranti masih bergantung pada bantuan sosial seperti BLT atau pembagian sembako bagi wilayah menengah ke bawah. Kemudian di infrastruktur, dana anggaran dari pemerintah seringkali tidak mencukupi untuk pembagian sarana dan prasarana penunjang warga secara menyeluruh. Kemudian untuk di potensi desa, saat ini saat kami datangi ke lokasi Pinang Ranti, tepatnya di kantor Kelurahan Pinang Ranti untuk mewawancarai lurah terkait CSR yang ada di Kelurahan Pinang Ranti, kami mendapatkan beberapa potensi dari desa atau Kelurahan Pinang Ranti. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Liani. Selanjutnya yaitu program CSR yang ada di Kelurahan Pinang Ranti. Salah satu program CSR yang sedang berjalan adalah Transjakarta di RPTRA, yaitu di Kampung Pulo Asri yang menyediakan renovasi fasilitas bermain anak, pengecatan, dan penyediaan perpustakaan yang diberikan oleh Transjakarta.
Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan dan perencanaan program CSR. Metode yang kami lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yaitu dengan cara mewawancarai Ibu Lurah terkait yang pertama bagaimana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di Kelurahan Pinang Ranti. Yang kedua yaitu apakah di kelurahan ini terdapat program CSR dari perusahaan. Yang ketiga yaitu apa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di Kelurahan Pinang Ranti. Dan yang keempat yaitu bidang apa saja yang pernah dilaksanakan di kelurahan ini. Dan yang terakhir yaitu apa harapan Ibu Lurah terkait peran CSR di Kelurahan Pinang Ranti. Baik, selanjutnya yaitu hasil identifikasi kebutuhan prioritas. Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan pihak kelurahan, serta diskusi dengan beberapa staf di kantor Kelurahan Pinang Ranti, masyarakat didapatkan beberapa kebutuhan prioritas masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Dari segi pendidikan sangat memadai dari fasilitas infrastruktur pembangunan sekolah-sekolah sudah sangat baik. Dan dari bidang ekonomi, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak lurah yaitu ternyata terdapat BLT atau bantuan langsung tunai. Untuk masyarakat kurang mampu juga terdapat pembagian sembako untuk masyarakat menengah. Lalu selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Dari segi kesehatan, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Pinang Ranti, didapatkan terdapat pemeriksaan gratis cek gula darah dan kolesterol yang dilakukan oleh puskesmas setiap seminggu sekali, dan terdapat PKK untuk ibu dan anak. Selanjutnya yaitu bidang sosial. Dari segi sosial, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan Pinang Ranti, didapatkan bahwa terdapat fasilitas seperti lapangan dan tempat bermain anak-anak untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cesi. Penentuan bidang CSA. Dari hasil wawancara dengan Lurah, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Pinang Ranti dan mempertimbangkan potensi wilayah dan kelembagaan yang ada, maka bidang CSR yang ditetapkan meliputi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial dan kelembagaan. Penetapan bidang CSR ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Next. Tahapan pelaksanaan program. Program dilaksanakan dengan community development. Tahap ini dimulai dengan kegiatan sosialisasi program yang terus-menerus kepada lurah, RW, dan pengurus PKKK setempat. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dengan kelancaran kegiatan. Dan juga tim pelaksana akan melakukan verifikasi data lapangan untuk memastikan bahwa penerima manfaat UMKM dan lansia benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan, yaitu tahap implementasi ekonomi, tahap implementasi kesehatan, tahap pendampingan. Next. Berikut ini adalah estimasi anggaran. Baik, Setelah itu, oleh baik, setelah itu masuk pada monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan. Pertama ada mekanisme monitoring dan evaluasi, di mana dilakukan secara berkala setiap 2 minggu sekali selama periode berjalan. Evaluasi dilakukan di akhir program dengan membandingkan dan data awal pendataan UMKM dan data kesehatan warga dengan kondisi setelah program. Metode yang digunakan adalah survei kepuasan dan wawancara testimoni. Yang kedua ada indikator kinerja program, di mana ada menghubungkan UMKM binaan dengan koperasi kelurahan atau acara sekolah. Yang kedua ada melatih kader PKK untuk dapat melakukan pengecekan kesehatan dasar secara mandiri. Yang ketiga ada peran masyarakat dan pemangku kepentingan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek yang mengatur jadwal pelatihan dan koordinir peserta, sehingga timbul rasa memiliki terhadap program ini. Program dapat berhasil jika terlaksananya pelatihan bagi minimal lebih dari 15 pemangku UMKM, adanya peningkatan omset atau perbaikan tampilan produk UMKM, minimal setiap 50 warga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh, dan terbentuknya lingkungan UMKM yang saling mendukung satu sama lain.
Setelah itu masuk pada kesimpulan dan saran. Kelurahan Pinang Ranti memiliki potensi sosial dan infrastruktur pendidikan yang kuat, namun menghadapi tantangan dalam kemandirian ekonomi warganya. Program CSR Pinang Ranti berdaya hadir sebagai solusi yang menyasar pemberdayaan UMKM dan kesehatan masyarakat. Program ini melengkapi inisiatif infrastruktur yang sudah ada seperti RPTRA oleh Transjakarta dengan fokus pada lingkungan, pada pembangunan manusia. Setelah itu ada saran, disarankan agar program CSR di masa mendatang dapat memperluas jangkauan aspek digital marketing yang lebih lanjut dan pengolahan bank sampah terpadu untuk mendukung ekonomi sirkular di Kelurahan Pinang Ranti. Berikut kami cantumkan daftar pustaka, selain dari kami mewawancara langsung dari Kelurahan Pinang Rantinya. Terima kasih banyak. Mungkin ini yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.